rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya thalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya di setiap subuh ini di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah, mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita mengisi dengan sesuatu yang mudah-mudahan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari Ahad ya, sudah mau ketiga ya, Ahad ketiga kita sama-sama belajar terjemah, bacaan dan tafsir dari surah An-Naba sedikit demi sedikit ya. Sekarang kemarin baru ayat 1 sampai 11 ya, 2 minggu, dan minggu ini An-Naba ayat 12 sampai 16. Baiklah, langsung saja ya kita masuk pada hafalan surah An-Naba. Nah, ini surah An-Naba dari ayat 12 sampai 16, sedikit-sedikit saja. Baik, saya contohkan ya bacaan kita yang di setiap Ahad naik, datar, miring, turun ya, nada mina. Nah, kita menggunakan naik, datar, miring, turun di ayat ke-12. Saya bacakannya dari tautnya yang rendah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di ayat 12-nya langsung tinggi ya. Naik, datar, miring, turun. Nah, rumusnya itu saja. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Sekarang yang miringnya ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Terus tinggi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Langsung dari tinggi karena berakhir turun. Wa jannatin alfafa. Nah, jadi seperti di Maqdis ya, nada mina naik, datar, miring, turun. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, wa banaina itu naik, wa ja'alna datar, wa anzalna miring, linukhrija naik lagi, wa jannatin alfafa turun karena udah berakhir. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Silahkan dari mulai bacaan dulu, dari siapa? Belum bisa Bunda dulu ya. Gak apa-apa Bun, yang penting mirip-mirip gitu aja lah Bun. Silakan Bunda Rumah. Yang lain dulu. Atau Baru satu ayat dulu gimana? bareng dulu Bun. Oh iya, bareng-bareng dulu. Satu ayat dulu coba. Kalau langsung banyak mah
susah ngikutin Bunda. Iya. Oh ya, itu Bun, lagi viral nada mina. Naik, Oh. datar, miring, Naik naik lagi. Baik, satu ayat berarti ya. Kita yang naik dulu. Dari ta'ud yang rendah dulu karena ini di tengah-tengah ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan. Rendah dulu ya ke bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bawah Buan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang naik dulu. Wabanai terlalu naik saya. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Silahkan Bun. Sekarang datar ya. Waja'alna sirajan wahaja. Sekarang miringnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Tinggi ini. Wajannatin alfafa. Walaupun gak turun juga datar aja ya. Jadi tadi naik nada mina Bun, naik, datar, miring, naik lagi. Itu ya. Kita sekaliguskan bareng-bareng baca dari naik dulu wabanaina. 1 2 3. Coba sekali lagi kita bareng-bareng lagi. Naik, datar, miring, naik. Sekali lagi. 1 2 3. Waja'alna sirajan wahaja.
wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafا. Silahkan siapa yang mencoba? Silahkan Bun. Gak apa-apa Bun, mau nada sendiri juga silahkan. Siapa dulu? Boleh, siap. Silahkan Bunda Nunung. Baru datang. Silahkan Bun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna laila libasa. Wa banaina Bun. Wa Ayat 12. banaina fawqakum. Ayat 12 Bunda. Banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bunda Nunung. Selanjutnya silahkan. Ada Bunda ya. Ya, silahkan Bunda Nunung. Bunda siapa sekarang? Bunda Rumah. Bunda Rumah, silahkan. Nadanya gimana aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bun. Belum bisa nadamin nama Bun. Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bunda Rumah. Selanjutnya siapa lagi? Di sini ada Bunda Nafil atau siapa nih? Ada Nafil ya. Bunda Tuti, Bunda Siti Jamila. Ya Bun. Ya, Coba ya Bun. iya, Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban
حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Baik. Boleh satu orang lagi sebelum kita beralih pada terjemah lafdiahnya? Silahkan. Saya Bun. Bunda Lia, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bunda Lia. Sekarang sebelum kita beralih pada terjemah, kita baca bareng-bareng lagi ya. Naik, datar, miring, naik, nada mina. Siap. 1, 2, 3. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baiklah, sekarang kita seperti biasa setelah talaki ya, setelah membaca kemudian terjemah lafdiyah. Nah, di sini ada terjemah verlafadznya ya. Biasanya hari Ahad itu belajar bahasa Arab, tetapi ini langsung saja praktek menghafal kosakata dalam Al-Qur'an ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa dan banaina kami bangun fauqakum di atas kalian sab'a 7 langit shidada yang kokoh. Nah, jadi terjemah lafdiyah kemudian terjemah ijmaliyahnya atau globalnya. Nah, di sini dibaca lagi. Wa banaina fauqakum sab'an shidada dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Wa dan ja'alna kami jadikan sirojan pelita atau matahari wahaja yang amat terang. Wa ja'alna sirajan wahaja dan kami jadikan pelita yang amat terang yaitu matahari. Wa anzalna dan kami turunkan minal mu'sirati dari awan-awan ma'an air sajjaja yang tercurah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Linukhrija supaya kami keluarkan, kami tumbuhkan bihi dengannya habban biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Linukhrija bihi habban wa nabata supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa wa dan jannatin kebun-kebun alfafa yang lebat wa jannatin alfafa dan kebun-kebun yang lebat.
Nah, silahkan dari siapa dulu yang ingin menerjemah ya surah An-Naba ayat atau satu ayat ya per orang biar kebagian ya. Silakan ayat 12 siapa dulu? Saya Bun. Silakan Bunda Rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Wa dan banaina kami bina atau bangun fauqakum di atas kalian sab'an 7 langit syidada yang kokoh. Gitu ya Bun? Iya, baik. Terima kasih Bunda Rumah. Silakan ayat 13 siapa? Saya Bun. Ada Bunda Lia, mangga. Silakan Bunda Lia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa dan ja'alna kami jadikan sirojan pelita matahari wahaja yang amat terang. Wa ja'alna siroja wahaja dan kami jadikan pelita atau matahari yang amat terang. Silahkan, terima kasih Bunda Nunung. Silahkan Bunda Lia belum ya? Ya, baik Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Wa dan anzalna kami turunkan minal mu'syirati dari awan ma'an air sajjaja yang tercurah. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah. Baik, terima kasih Bunda Lia. Silahkan Bunda Siti Abdi Jamila. Bun. Siapa? Abdi Bun. Mangga, saha, mangga. Bu Nuraini. Oh, mangga Bu Nuraini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija dan kami turunkan bihi dengannya Keluarkan habban. Bun, linukhrija. Masya Allah Li-nya ya. supaya ya, supaya nukhrija kami keluarkan atau kami tumbuhkan. Silakan. Linukhrija supaya kami keluarkan bihi dengannya habban biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Linukhrija bihi habban wa nabata supaya kami turunkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih Bunda Nuraini. Sami-sami Bun. Siapa lagi Bun? Yang ada Saya Bun. Siapa ini Bun? Herma, Bunda Herma ya. Silahkan Bunda Herma dari Subang, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa. Wa dan jannatin kebun-kebun Alfafa yang rendah, yang lebat. Baik. Kemudian diulang ijmalinya wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Ya, baik. Baik, terima kasih Bunda Herma. Ada lagi? Atau Saya Bun. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa banaina fawqakum sab'an shidada
Wa dan banaina kami bina atau bangun fauqakum di atas kalian sab'an 7 langit shidadan yang kokoh. Wa banaina fauqakum sab'an shidada dan kami bina di atas kalian 7 langit yang kokoh. Terima kasih. Baik. Ada lagi, Bun? Saya belum. Ya, silahkan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa dan ja'alna kami jadikan siroja pelita atau matahari wahaja yang amat terang. Wa ja'alna sirajan wahaja dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari. Sadaqallahul azim. Baik. Baik, terima kasih Bun. Kita bareng-bareng ya terjemah lafdiyah dan ijmaliyah bareng-bareng dulu sebelum beralih ke tafsir ya. Sebentar saja tafsirnya. Baik, bareng-bareng. Silahkan. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan setan yang terkutuk. Wa banaina dan kami bangun fauqakum di atas kalian langit shidada yang kokoh. Dan adalah kami bangun Fauqakum di atas kalian sab'an 7 langit shidada yang kokoh. Waja'alna Sirajan dan kami sirajan jadikan sirajan pelita atau matahari. waja'alna kami jadikan sirajan pelita wahaja yang amat terang. Waja'alna sirajan dan kami jadikan pelita yang amat terang. Dan anzalna kami turunkan min dari al-sirati awan ma'an air sajaja yang tercurah. Wa anzalna minal sirati ma'an sajaja dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Linukhrija supaya kami keluarkan kami deminya habban bijian wanabatan dan tumbuh-tumbuhan. Linukhrija wanabatan supaya kami keluarkan dengan bentuknya bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jannatin alfafa yang lebat. Wajannatin alfafa dan kebun-kebun yang lebat. Kita mudah-mudahan ya Allah memahamkan kita membacanya, menerjemah perlafad ya, per ijmal. Dan terakhir kita tafsir sedikit saja dari tafsir surah An-Naba ayat 12 ya. Ayat 12 sampai 18. Mari kita lihat sebentar tafsirnya. Di sini ada salah satu tafsir ya, baik Ibnu Katsir. 16 Bunda. Hah? Gimana, Bun? Sampai 16. Iya. Sampai 16. Sampai 16 ya, Bun. Baiklah, tafsir singkat dari surah An-Naba ya, ayat 12 sampai 16. Nah, di sini tadi ya 12 itu wabanaina dan kami bangun fauqakum ya, di atas kalian sab'an shidada 7 lapis 7 langit yang kokoh. Nah, jadi kalau dalam beberapa tafsir di sini langit
Jadi langit yang ada di atas kita itu ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Jarak antara langit satu dengan langit lainnya itu butuh perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa luasnya kemahakuasaan Allah ya. Langit yang kita lihat tidak diketahui kan di mana ujungnya gitu ya. Dan Allah menegakkan langit ini tanpa pasak ya, bighairi amadin, tanpa pasak dari bumi maksudnya. Dan langit juga lebih luas daripada bumi ini. Nah, jadi langit itu sebetulnya lebih luas daripada bumi ya. Nah, padahal kan kita tahu yang berada di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, bahwa di sini langit ini ya jauh lebih tinggi dari bumi dan jauh lebih luas dari bumi, sementara tidak ada pasak yang tertancap dari bumi menuju langit. Padahal langit dengan kokoh berada di atas kita, bukan hanya 1 lapis tapi 7 lapis. Kalau kita merenungkan ya, kita akan menyadari bahwa betapa kecilnya kita manusia, betapa kita itu makhluk yang begitu kecil ya, tidak ada tandingannya di bumi ini. Bagaimana kita lihat kedahsyatan langit dengan 7 lapis ya. Nah, di sini Allah ya menunjukkan kekuasaannya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari yang begitu terang. Nah, di sini barang siapa yang memperhatikan Al-Qur'an ya akan tahu bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an datang dengan lafaz yang detail ya, nggak mungkin keliru. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Jadi yang diinformasikan ya dalam Al-Qur'an itu begitu detail, begitu nggak mungkin ada sesuatu yang keliru ya, yang tidak datang kepadanya atau Al-Qur'an kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Nah, jadi bahwa tidak akan ada kesalahan dari depan ataupun belakang, dari arah manapun, karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang matahari ini ya, wa ja'alna sirajan wahaja, kami jadikan sinar yang mengandung panas gitu ya, kata para ulama. Nah, ini adalah asyam maksudnya ya, yaitu matahari. Matahari tidak disebut oleh Allah ya dengan nur, berbeda dengan bulan. Kalau matahari itu kan begitu panas, kalau rembulan itu waja'alal qamara fihinna nuro, dan Allah jadikan qamar ya, bulan, nuro, sebagai cahaya. Nah, jadi Allah menjadikan langit-langit ya ada nur, ada cahaya. Matahari yang Allah sampaikan itu siroja, artinya sinar. Jadi kalau rembulan mah cahaya ya, karena pantulan dari sinar kan. Kalau matahari itu sinar, kalau rembulan itu cahaya, karena cahaya itu adalah pantulan dari sinar. Nah, ini menunjukkan betapa detailnya Al-Qur'an ya. 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan bahwa bulan itu hanya memantulkan cahaya ya dari matahari sebagai siroja. Nah, kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak. Nah, jadi di antara makna al-mu'sirat dalam bahasa Arab ya, awan mu'sirat itu awan yang sudah hitam, yang mengandung butiran-butiran air dan siap diturunkan dari langit gitu ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak, hujan yang deras. Nah, ini merupakan nikmat dari Allah. Nah, bahwa selanjutnya fungsi air itu apa? Nah, dalam Al-Qur'an begitu detail ya, fungsi air itu linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami turunkan tumbuhan dari air hujan itu ya, habban, biji-bijian, nabata, tumbuh-tumbuhan. Nah, biji-bijian di sini pokoknya mengandung segala bentuk biji yang merupakan makanan pokok ya.
seperti beras, dari hujan itu bisa ada gandum, ada jagung, ada kacang merah dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyampaikan yang menyebutkan wanabata dan tanaman. Mengapa Allah menyebutkan habban, biji-bijian dulu dibanding nabata, tanaman? Karena biji-bijian itu merupakan makanan pokok ya, yang hampir tidak mungkin hidup tanpa makanan pokok itu. Berbeda dengan nabata, tumbuh-tumbuhan, sayur, buah. Terkadang manusia nggak butuh misalnya ya sayur mayur dan buah, tetapi nah di sini fungsinya ya, fungsi disebutkan habban dulu dibanding nabata. Sehingga dalam penyebutannya Allah menyebutkan secara berurut, yaitu biji-bijian terlebih dahulu ya, makanan pokok dulu, kemudian nabata, tumbuh-tumbuhan. Wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Nah, ayat ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang karunia yang beraneka ragam ya, yang Allah berikan kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa gitu ya. Allah menumbuhkan tumbuhan, Allah meninggikan langit, Allah yang sudah menciptakan bumi, Allah yang sudah menurunkan hujan. Nah, ini semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada orang-orang musyrikin, maka hai orang-orang musyrik, jika kami bisa melakukan semua ini, maka menghidupkan kembali yang sudah menjadi tulang belulang itu adalah perkara mudah. Kan mereka nggak percaya ya bahwa manusia itu bisa dibangkitkan lagi, makanya Allah memperlihatkan kekuasaannya. Nih Allah itu gampang gitu ya, mau menciptakan langit, bumi, kemudian ada 7 lapis langit, dari di atasnya itu dibangun ya, wabaina sabang sidada, wajah al-nasiraja wahaja, Allah menciptakan matahari yang begitu luar biasa panasnya ya, wajah alna wabaina fakum sabang sidada wajah al-nasiraja wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Begitu mudahnya Allah ya membuat awan yang hitam, kemudian menurunkannya air hujan dari langit, linukhrija bihabba wa nabata, dan fungsi hujan itu tadi menumbuhkan biji-bijian, tanaman-tanaman. Nah, ini semuanya adalah kekuasaan Allah yang Allah itu begitu mudah gitu. Kenapa kalian nggak percaya dengan adanya hari berbangkit? Padahal bagi Allah itu mudah gitu, melakukan menghidupkan kembali yang sudah menjadi tulang belulang ya, itu begitu mudah. Dari sesuatu yang tidak ada saja Allah mudah mengadakan, apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali yang sudah jadi tulang belulang, ini adalah perkara yang mudah. Nah, nanti setelah ini Allah berbicara tentang hari kiamat. Nah, itu dari salah satu tafsir ya. Yang terakhir kita lihat dari tafsirnya satu lagi saja dari Ibnu Katsir. Nah, bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, dan kerapihannya, serta hiasannya yang dipenuhi bintang, baik yang tetap ataupun yang tersebar. Karena itu Allah berfirman ya, wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan matahari yang sangat terang ya, pelita yang sangat terang. Itu maksudnya matahari yang menghasilkan cahaya ya, yang cahayanya itu menghasilkan seluruh penduduk bumi. Nah, kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja, kami turunkan dari awan air yang banyak yang tercurah. Kalau Ibnu Abbas menyampaikan al-mu'sirat ini maksudnya adalah angin. Jadi mu'sirat itu angin. Kalau yang lain misalnya mu'sirat itu dari Abdurrahman juga sama angin. Kenapa ditafsirkan mu'sirat itu angin? Karena angin yang meniup awan yang mengandung udara, sehingga awan itu menurunkan kandungan airnya dan terjadilah hujan. Nah, ini ya di antara tafsir dari Ibnu Katsir. Jadi mu'syirat itu kalau menurut Al-Faro, awan yang mengandung udara dan masih belum diturunkan. Nah, seperti itu.
kemudian ditafsirkan di surah Ar-Rum ya. Di antara ciri khas dari Ibnu Katsir itu selalu menafsirkan ayat dengan ayat. Beliau tafsirkan dengan surah Ar-Rum ayat 48, Allah alladzi yang yursilur riyah, Allah yang mengirimkan angin, patuthiru, lalu dengan angin itu menggerakkan sahaban, awan, faya basutuhu, dan membentangkannya, fis samai, di langit, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki, wa yaj'aluhu, dan Allah menjadikannya kisafan, bergumpal-gumpal, fatarol wadqa, kemudian kalian lihat ya, hujan yakhruju, keluar, min khilalihi, dari celah-celahnya. Jadi sama ya tafsirnya di surah Ar-Rum. Nah, maksudnya seperti itu, ma'an sajjaja, air yang banyak yang tercurah. Nah, di ayat 14 ini sajjaja itu artinya tercurah ya. Kalau As-Sauri menyampaikannya itu berturut-turut gitu ya. Sajjaja itu bahwa kenapa ada salah satu sajjaja, makna sajjaja itu diartikan berturut-turut. Ada salah satu sabda Rasulullah ya dalam hadisnya, afdalul hajj al-ajju was-sajju. Al-afdalul hajj, haji yang paling afdal adalah al-ajju, yang banyak debunya, was-sajju, dan banyak mengalirkan darah kurban. Nah, jadi yang mengalirkan darah hewan kurban itu as-sajj gitu ya. Nah, diantaranya hadisnya semacam itu. Jadi as-sajj itu menunjukkan curahan yang berturut-turut dan banyak. Pokoknya hanya Allah yang tahu gitu ya, yang sederas-derasnya, intinya seperti itu. Nah, kemudian linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, supaya kami tumbuhkan dengan udara itu ya, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Nah, jadi supaya melalui udara yang banyak itu baik bermanfaat, baik ya, mengandung berkah, kami tumbuhkan melalui udara itu biji-bijian untuk manusia dan hewan. Kami tumbuhkan sayur-sayuran yang bisa dimakan mentah, di dalam Ibnu Katsir ya. Kami tumbuhkan taman-taman, kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan ya, aneka ragam rasanya, baunya. Nah, ini disebutkan alfafa itu kalau menurut Ibnu Abbas lebat. Hal ini berarti sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, misalnya dalam surah Ar-Ra'd ya. Dalam surah Ar-Ra'd, dan bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan ya, ba'duha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, bahwa dalam surah Ar-Ra'd bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, ada tanaman-tanaman, ada pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan udara yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman di atas tanaman lainnya tentang rasanya. Nah, hal itu sebagai la ayat, sebagai tanda-tanda, sebagai tanda-tanda kebesaran liqaumi yaqilun, bagi mereka yang berfikir. Nah, mungkin hanya itu saja ya tafsir singkat dari surah An-Naba ayat 12 sampai ayat 18. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap ahad ya, membaca tadi talaki ya dengan nada mina, kemudian kita terjemahkan lafdiyahnya, kemudian tafsir singkat dari surah An-Naba sedikit demi sedikit kita pelajari. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang kalamullah ya, kalam Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan diberikan pemahaman. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan. Jazakillah ahsanal jaza Ustazah Dr. Penti yang sudah membersamai kita belajar surat An-Naba ayat
12 sampai 16 tadi ya Bun. Mudah-mudahan Ahad pekan yang akan datang kita bisa bersua kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, karena waktu juga sudah memisahkan kita tutup kajian hari ini dan membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.